Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan untuk berhubungan satu sama lain, termasuk berhubungan secara intim dan seksual. Namun, dalam era digital ini, internet membuka akses ke dunia baru yang penuh dengan gratifikasi seksual yang seringkali berlebihan. Salah satunya adalah pornografi. Siklus pornografi, masturbasi, dan orgasme, atau yang disingkat sebagai PMO, telah menjadi topik yang sering dikaitkan dengan berbagai efek negatif, termasuk kecanduan. Konsumsi pornografi yang berlebihan dapat memicu respon otak yang mirip dengan kecanduan zat, seperti alkohol atau narkoba. Dengan peningkatan konsumsi pornografi, seseorang dapat merasa harus melihat materi yang lebih ekstrim untuk mencapai tingkat kepuasan yang sama, mirip dengan bagaimana kecanduan zat berkembang. Saat seseorang mencapai orgasme melalui masturbasi yang dipicu oleh pornografi, otak melepaskan dopamin, neurotransmitter yang berperan dalam sistem hadiah otak kita. Dopamin ini memberi kita perasaan baik dan bahagia. Namun, penyalahgunaan sistem hadiah ini melalui siklus PMO yang berulang-ulang dapat menyebabkan otak kehilangan sensitivitas terhadap dopamin, mengakibatkan penurunan kemampuan untuk merasakan kepuasan. Dengan kata lain, kebutuhan untuk mendapatkan dosis berikutnya dari PMO menjadi semakin besar, sementara kemampuan untuk merasa puas menjadi semakin berkurang. Ini berarti bahwa dalam jangka panjang, siklus PMO bisa membawa seseorang ke dalam spiral penyalahgunaan dan kecanduan. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa konsumsi pornografi yang berlebihan juga dapat berdampak buruk pada hubungan interpersonal dan kehidupan seksual. Banyak orang yang kecanduan pornografi melaporkan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan yang sehat dan memuaskan secara seksual dengan pasangan mereka. Kecanduan pornografi juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dengan peningkatan risiko depresi, ansietas, dan stres. Dalam beberapa kasus, orang mungkin merasa begitu putus asa dan terjebak dalam siklus PMO sehingga mereka dapat merasa berpikir untuk mengakhiri hidup mereka. Namun, ada harapan. Ada banyak sumber daya dan metode penanganan yang tersedia bagi mereka yang merasa terjebak dalam siklus PMO, termasuk terapi kognitif perilaku dan terapi realitas. Dengan dukungan yang tepat dan berkomitmen untuk perubahan, seseorang dapat memutus siklus PMO dan memulihkan kontrol atas hidup mereka. Tetap diingat bahwa setiap individu berbeda, dan apa yang bekerja untuk satu orang mungkin tidak bekerja untuk orang lain. Namun, mengakui bahwa ada masalah dan mencari bantuan adalah langkah pertama yang sangat penting menuju pemulihan. Ada banyak organisasi dan profesional yang berdedikasi untuk membantu orang yang berjuang dengan kecanduan pornografi, dan tidak ada yang harus menghadapinya sendiri. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya, apa yang bisa Anda lakukan jika Anda merasa terjebak dalam siklus PMO? Berikut adalah beberapa saran. Mengakui bahwa Anda memiliki masalah dan mencari bantuan. Ini bisa berupa seorang terapis, seorang pendeta, atau kelompok dukungan. Menetapkan batas untuk penggunaan internet dan media sosial. Gunakan alat seperti pemblokir situs atau aplikasi pelacak waktu untuk membantu Anda mengelola penggunaan Anda. Mengembangkan hobi atau kegiatan baru yang dapat membantu Anda mengalihkan pikiran Anda dari keinginan untuk menonton pornografi. Praktek mindfulness atau meditasi yang telah terbukti efektif dalam mengurangi stres dan meningkatkan kontrol diri. Ingat, Anda tidak sendirian dalam perjuangan ini. Ada banyak orang lain yang juga berjuang dengan siklus PMO, dan ada banyak sumber daya dan bantuan yang tersedia untuk Anda. Dengan upaya dan dedikasi, Anda bisa memutus siklus ini dan mendapatkan kembali kontrol atas hidup Anda. Sebagai penutup, penting untuk diingat bahwa kecanduan pornografi adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dan perawatan yang serius. Namun, dengan pemahaman yang tepat tentang bagaimana siklus PMO bekerja dan dengan bantuan yang tepat, Anda dapat memutus siklus ini dan mengambil kembali kendali atas hidup Anda. Selalu ingat bahwa Anda tidak sendirian dan ada bantuan yang tersedia.